Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pada pelajaran matematika, yaitu pada skala, pada peta, dan denah. Nah, kalian simak baik-baik. Pada kesempatan kali ini, setelah mempelajari materi pada video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan skala melalui peta, mampu menjelaskan skala melalui denah, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada peta, dan yang terakhir mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian skala. Yang kedua adalah tentang rumus skala. Yang ketiga adalah skala pada peta. Dan yang keempat, skala pada denah. Dan yang terakhir adalah tugas. Pengertian skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Skala membantu kita untuk mengetahui ukuran atau jarak sebenarnya dari sebuah gambar di denah atau peta. Terdapat 3 hal yang perlu kalian pahami, di antaranya 1. Skala. 2. Ukuran atau jarak pada denah. 3. Ukuran atau jarak yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya ada 3 hal yang akan kalian pelajari dan harus kalian mengerti. Ada 3 hal ya. Yang pertama ada skala itu sendiri. Yang kedua ada ukuran atau jarak pada denah. Yang ketiga ada ukuran atau jarak sebenarnya. Perhatikan penjelasan rumus berikut ini. Untuk mencari jarak pada peta, skala peta, dan jarak sebenarnya, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Di sebelah kiri ada segitiga dan di dalamnya ada singkatan huruf JP, S, dan JS. JP adalah jarak peta. Cara mencarinya adalah jarak sebenarnya dikali dengan skala. Kemudian S adalah skala. Cara mencari skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya, atau jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Kemudian JS adalah jarak sebenarnya. Cara mencarinya adalah jarak peta dibagi skala, atau jarak pada peta dibagi dengan skala. Skala pada peta. Perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk mencari jarak pada peta, skala peta, dan jarak sebenarnya, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Bagaimana cara mengetahui jarak sesungguhnya antara kota Purwokerto dengan Magelang? Langkah pertama adalah mengukur jarak kedua kota tersebut dengan penggaris. Jika sudah, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, kalian lihat bahwa antara Purwokerto dengan Magelang, di situ ketika kita ukur dengan penggaris pada peta, terukur ada 4
cm. Diketahui jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm dan skala peta tersebut tertulis 1 dibanding 2.500.000. Maka rumus yang dipakai adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Mencari atau menentukan jarak sebenarnya Kota Purwokerto dengan Magelang. Jarak sebenarnya bisa kita cari dengan jarak peta dibagi dengan skala. Kita tulis jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi skala. Kita tulis 4 dibagi 1/2.500.000. Kemudian 4 kita tulis 4/1 dibagi 1/2.500. Karena pembagian pecahan biasa, bentuk pembagiannya diganti menjadi perkalian dan pecahan yang selanjutnya dibalik menjadi 4/1 dikali 2.500.000/1. Kemudian kita peroleh 4 dikali 2.500.000, hasilnya adalah 10 juta, dan 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Dan kita peroleh 10 juta dibagi 1, hasilnya tetap 10 juta. Dan satuannya di sini adalah cm. Jika kita jadikan ke kilometer, maka menjadi 100 km. Sampai di sini teacher harap kalian mengerti. Selanjutnya, mencari atau menentukan skala suatu peta. Diketahui jarak antara kota A dan kota B pada suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 160 km. Berapakah skala peta tersebut berdasarkan satuan cm? Nah, jarak kedua kota pada peta tadi apa? 160 km ya. Atau kalau kita jadikan ke cm, menjadi 16 juta cm. Kita tulis rumusnya. Cara mencari skala adalah jarak pada peta per jarak sesungguhnya, atau nanti kita menulisnya jarak pada peta dibanding jarak sesungguhnya. Jarak pada peta kita ketahui 8 menjadi pembilang, dan jarak sesungguhnya adalah 16 juta, dan 16 juta ini jadi penyebutnya. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8 dibagi 8 sama dengan 1, dan 16 juta dibagi 8 sama dengan 2 juta. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 2 juta. Selanjutnya, mencari atau menentukan jarak dua tempat pada peta. Jika diketahui jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 20 km dan skala pada peta adalah 1 dibanding 500.000, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Jarak kedua kota sebenarnya adalah 20 km. Nah, tertulis pada soal 20 km. Jika kita rubah menjadi cm, menjadi 2 juta cm. Rumusnya adalah cara mencari jarak pada peta, jarak sebenarnya dikali dengan skala. Kita tulis jarak sebenarnya adalah 2 juta dikali skala, skalanya adalah 1 dibanding 500.000. Kita tulis 1
per 500.000. Kemudian 2 juta kita kalikan 1, hasilnya 2 juta per 500.000. Kita sederhanakan, kita bagi langsung bisa 2 juta dibagi 500.000, hasilnya adalah 4. Jadi jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm. Skala pada denah. Bagaimana skala bisa membantu kita mengetahui ukuran atau jarak sebenarnya pada suatu denah? Nah, kalian lihat di sebelah kanan ada gambar denah, dan di denah tersebut ada ruangan-ruangan. Ada gudang, kamar tidur, dapur, ruang keluarga, ruang tamu, teras, dan area bermain. Dari gambar itu kita mempunyai informasi berupa denah rumah Pak Bagus dengan skala 1:300, yang artinya setiap 1 cm pada denah adalah 300 cm pada ukuran sesungguhnya. Bagaimana cara mencari luas sebenarnya ruang gudang? Kalian lihat di pojok kiri atas ada ruangan gudang ya. Ruang gudang tersebut berbentuk persegi dengan ukuran 1 cm kali 1 cm pada denah. Ingat, persegi cara mencari luasnya adalah sisi kali sisi. Karena setiap 1 cm adalah 300, kita bisa mencari luas ruang gudang tersebut dengan mengalihkan ukuran sisi sesungguhnya. Sisi kali sisi itu tadi, yaitu 300 dikali 300. Hasilnya 90.000. Satuannya adalah cm persegi. Jika kita jadikan ke meter, menjadi 9 meter persegi. Sampai di sini cukup paham ya? Oke, selanjutnya berdasarkan penjelasan sebelumnya, kalian diminta untuk menentukan. Di sini ada peta tadi, peta Jawa Tengah. Kalian diminta untuk menentukan 1. Jarak sebenarnya kota Salatiga dan Semarang jika jarak pada peta adalah 2 cm. Kemudian pada denah lagi, kalian diminta untuk menentukan luas ruang keluarga yang terletak di tengah itu ya, yang memanjang itu. Kemudian yang ketiga, luas ruang kamar tidur 1, yang paling bawah itu ya. Kemudian yang keempat, luas ruang kamar tidur 2. Nah, catatlah hasil kerja kalian di buku tulis, kemudian kumpulkan ke gurumu. Bisa dalam bentuk foto atau buku tulis kalian kumpulkan ke gurumu. Teacher harap kalian mengerti. Jika masih kalian ada materi yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan ke gurumu, boleh via WA atau bertanya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.